Kalau memang kita mau memahami perkataan La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, atau aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, pada waktu kita itu mengucap aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, berarti yang kita harus ketahui itu bukan hanya hati, bukan hanya di mulut saja, bukan, tetapi bahwasanya semua tubuh kita itu mengakui tidak ada Tuhan selain Allah. Maksudnya adalah tidak boleh tubuh kita itu memakai nama Allah. Kenapa saya cerita tubuh kita itu memakai nama Allah? Kalau kita sudah bersahadat tidak ada Tuhan selain Allah, berarti kita harus berpikir, apakah kita pernah melalui mulut kita menjadikan orang itu harus yakin kepada kita. Setelah orang itu yakin kepada kita, kemudian kita merasa bangga atau kita merasa tinggi hati. Disitulah pada waktu kita itu merasa bangga bahwa orang itu meyakini saya. Dari kata-kata saya, orang itu percaya dengan saya. Dari kata-kata saya, di luar porsi agama, walaupun dari porsi agama juga boleh. Ingat, kalau kita sudah merasa bangga, kita sudah mulai menuhankan mulut kita. Kita sudah mulai menuhankan kata-kata kita. Kita mulai bangga. Nauzubillah. Itulah yang harus kita ketahui. Pada waktu kita itu mengucap La ilaha illallah, kita tidak boleh memakai. Contoh lagi, pada waktu kita itu mengetahui tidak ada Tuhan selain Allah, sadarkah kita bahwasanya kalau kita punya anak yang pintar, pandai, dia selalu ranking belajarnya, kemudian dia masuk ke sekolah-sekolah favorit sampai dia lulus sarjana, sampai dia sekolah luar negeri hebat, terus pernahkah kita berpikir bahwasanya kita tidak pernah bangga dengan anak kita, tetapi kita syukuri anak kita karena Allah. Sebagai seorang manusia biasa itu sangat sulit. Pasti ada kebanggaan, anak saya juara, anak saya begini, anak saya begini. Itulah kita meninggalkan Allah Ta'ala. Kita merasa bahwa kitalah yang mendidik anak kita. Kita merasa bahwa kitalah yang berjuang untuk anak kita. Padahal seseorang mempunyai kecerdasan, seseorang tidak mempunyai kecerdasan, itu sebenarnya atas izin Allah. Jadi kalau umpamanya kita pandai, kemudian anak kita pandai, tidak hanya cuma masalah genetik, tetapi itu atas izin Allah. Kita diizinkan pandai oleh Allah Ta'ala, itu sebenarnya karena Allah. Jadi bukan karena kita rajin belajar, enggak. Bisa kok satu keluarga itu satu pandai, yang lain tidak pandai. Yakin kalau itu genetik? Nah, disinilah harus kita pahami. Namanya tauhid, itu harus kita jaga. Kalau kita sudah mengucap tidak ada Tuhan selain Allah, kita harus belajar memahami bahwasanya semua yang terjadi pada kita atas izin Allah. Dan kita senantiasa mengucap la haula wala quwata illa billah. Bagaimana kita itu tidak memahami bahwasanya nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu sebenarnya juga dari Allah. Bukan hanya cuma dari doa kita, belum tentu. Kadang kita tidak berdoa, Allah sudah ngasih. Kita baru doa seminggu, Allah sudah ngasih, kita sombong bahwa saya sudah berdoa kepada Allah Ta'ala. Nah, sudah mulai kita sombong lagi. Nah, disitulah harus kita pahami, saudaraku, bahwasanya kita sudah mulai bangga terhadap diri kita sendiri. Disitulah kita mulai ada bibit-bibit menuhankan diri kita. Nauzubillah. Kita harus menghilangkan hal tersebut. Karena hanya Allah yang memiliki kita. Hanya Allah yang mempunyai mulut kita. Hanya Allah yang mempunyai telinga kita. Bagaimana orang itu sakit telinga kalau bisa dikatakan tidak mendengar atau budak? Dari mana itu? Allah yang mengizinkan. Terus
Terus kemudian telinga kita kalau sudah bisa mendengar, apakah telinga kita bisa kita pergunakan dengan baik? Belum tentu. Yang kita gunakan dengan baik, kalau ada orang memuji kita suka, nah itu baru dipergunakan. Tapi itu pergunakan bukan di jalan Allah. Itu kita pergunakan telinga kita untuk menyenangkan hati kita, untuk menyenangkan ego kita. Tapi kalau kita itu mendengar sesuatu yang tidak baik, tidak pas, emosi, nah kan telinga kita tidak kita pergunakan semestinya. Harusnya kalau kita mendengarkan sesuatu yang baik, kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwata illa billah, Allah masih memberikan saya pendengaran. Kalau ada orang lain memuji kepada kita, bukannya kita bangga, tetap harus kita ingatkan bahwa sesungguhnya yang maha agung, yang terpuji itu adalah Allah. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Nah, fahamkah bahwasanya kalau kita mendengar sesuatu yang fitnah umpamanya, apakah kita emosi? Kalau fitnah itu terjadi, itu pasti diizinkan oleh Allah Ta'ala. Kalau sudah diizinkan oleh Allah Ta'ala, nggak usah marah, terima aja fitnah itu. Alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwata illa billah. Berarti fitnah itu adalah ujian untuk diri kita, untuk ditingkatkan keimanan kita oleh Allah. Nah, kalimat tauhid tersebut harus kita pahami. Kita belajar, jangan sampai kita itu beda jalan dari apa yang sudah kita ucapkan. La ilaha illallah. Kelihatannya mudah dengan sepenggal kalimat, tetapi kalau itu dilaksanakan, itu susah. Saudaraku, yang susah kita kerjakan semata-mata karena Allah, itulah amal solehnya cukup besar. Pada waktu kita harus menyadari bahwasanya kita harus mengerti apa yang terjadi kepada kita itu semata-mata karena Allah. Kita diberi anak pandai, kita diberi anak cantik, kita diberi anak biasa-biasa, kita diberi istri cantik, kita semuanya itu atas izin Allah Ta'ala. Enggak perlu dibanggakan. Itu yang harus kita ketahui. Nah, mudah-mudahan itu bisa menjadi sesuatu hal yang positif, sehingga kita bisa dekat dengan Allah, bahwasanya tubuh kita ini milik Allah. Pada waktu kita mengucap la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, ya kita harus menyadari bahwasanya kita milik Allah dan yang terjadi itu atas izin Allah Ta'ala semata. Jangan kita menuhankan diri kita atau kita protes dengan keadaan kita. Karena kalau kita protes dengan keadaan kita, bahwasanya sesuatu yang kita rasakan tidak nyaman itu sebenarnya itu yang terbaik untuk kita dari Allah. Jadi tidak perlu protes, syukuri aja dengan senyuman. Mudah-mudahan itu akan meningkatkan ketauhidan kita, ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat, saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.